Halo Sobat Bahasa dan Budaya, selamat datang di episode terbaru podcast Nada Sastra Nusantara. Tempat di mana kita membahas persimpangan pendidikan, bahasa, dan budaya melalui lensa isu terkini. Di episode yang singkat ini, aku Marsyifa Salsabila akan membawa kabar yang keren banget dari dunia pendidikan dan diplomasi budaya Indonesia. Jadi, buat kamu yang suka topik bahasa dan sastra, ini wajib banget didengerin. Jadi, coba bayangin ya, bahasa Indonesia yang sehari-hari kita pakai buat chat, buat bercanda, buat kuliah, sekarang resmi diajarkan sebagai program studi di salah satu kampus Islam paling bergengsi di dunia. Iya, kamu nggak salah dengar. Universitas Al-Azhar Kairo akhirnya buka program studi bahasa dan sastra Indonesia. Keren banget kan? Dan ini bukan cuma kabar biasa. Ini tonggak sejarah yang dampaknya bisa terasa sampai ke masa depan pendidikan dan budaya Indonesia. Oke, kita bahas pelan-pelan ya. Jadi, pada tahun akademik 2025-2026, Al-Azhar resmi mengesahkan program studi bahasa dan sastra Indonesia lewat sidang Majelis Tinggi Al-Azhar yang digelar 21 Juli 2025. Pengesahan ini diumumkan oleh Kemendikdasmen dan Badan Bahasa, dan langsung disambut antusias oleh banyak pihak. Sebenarnya, perjalanan menuju prodi ini tuh panjang banget. Bahasa Indonesia udah mulai diajarkan di Al-Azhar sejak 2016, melalui kelas DIPA hasil kerjasama Badan Bahasa dan KBRI Kairo. Lalu tahun 2019, bahasa kita naik status jadi bahasa pilihan kedua di Fakultas Bahasa dan Terjemah. Nah, minat mahasiswanya juga terus meningkat. Tahun akademik 2024-2025 aja, tercatat ada 51 mahasiswa yang ambil bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua, mulai dari tingkat 1 sampai tingkat 4. Data ini dicatat langsung oleh BPPST Kemendikdasmen. Terus, apa sih makna besarnya? Pembukaan prodi ini itu bagian dari diplomasi budaya Indonesia. Lewat bahasa, Indonesia memperkenalkan budaya, sastra, nilai sosial, bahkan cara pandang ke negara lain. Apalagi, Al-Azhar itu punya pengaruh global, terutama di dunia Islam. Badan Bahasa bahkan menyebut ini sebagai peluang emas untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Rencananya, prodi ini gak berhenti di kelas aja, tapi bisa berkembang jadi pusat kajian Indonesia atau Indonesia Center di masa depan. Indonesia juga nggak main-main, ada 4 dosen yang bakal dikirim rutin, dan kurikulumnya disusun bareng kampus-kampus besar Indonesia seperti UGM, UMS, dan UIN Malang. Harapannya, mahasiswa dari berbagai negara bisa memahami budaya dan sastra kita lebih mendalam. Jadi, bisa dibayangin ya, nanti akan banyak mahasiswa dari berbagai negara yang belajar sastra Indonesia, analisis puisi, atau meneliti budaya Nusantara. Bahasa Indonesia jadi jembatan buat memperkenalkan identitas bangsa ke dunia. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau bahasa yang kita pakai sehari-hari ternyata punya daya tarik global. Pembukaan prodi bahasa dan sastra Indonesia di Al-Azhar bukan cuma kabar baik buat dunia pendidikan, tapi juga langkah strategis untuk membawa budaya Indonesia ke panggung internasional. Oke, segitu dulu episode kita hari ini. Terima kasih udah dengerin Nada Sastra Nusantara. Kalau kamu suka bahasan kayak gini, jangan lupa follow podcast ini, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam literasi, sahabat budaya!